Shalom Jemaat TLCC yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Silakan jemaat untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Berdoalah di dalam hati kita masing-masing. Mohon Tuhan tolong kita hari ini untuk dapat sungguh-sungguh beribadah kepadanya dalam pujian kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan Allah kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Hikmat Allah tak dapat kita selami. Tapi kita mau yakin dan percaya bahwa pengorbanannya, kebaikannya sudah menyelamatkan kita. Bagi dunia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu semua mungkin. Amin. Kita mau puji dengan sepenuh hati kita. Kau sungguh indah Tuhan, tiada taranya.
bersama hari ini Tuhan. Kami bersekutu beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong kami. Agar sungguh pujian kami ini Tuhan, pengagungan kami kepadamu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan, dosa dan kesalahan kami. Kami sujud di bawah kaki-Mu, memohon pengampunan-Mu. Dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita percaya Allah kita nggak pernah gagal ya. Dia selalu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Ayo kita sapa teman kiri kanan kita, katakan, Allahku nggak pernah gagal. Ayo. Aku nggak pernah gagal. Ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Dia selalu genapi firman-Nya. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku.
keadaan apapun, baik suka, baik duka, kalau kita ingat kita punya Allah yang luar biasa, Amin. Allah yang sudah menyelamatkan kita, pasti kita akan bersuka cita ya, seperti ada lagu di dalam hati kita. Amin. Kita mau tetap mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan kita, sehingga menjalani hari-hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Amin. Kita mau dengan sukacita nyanyikan lagu ini ya. Ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmatnya. Sekarang ku alami rahmatnya. Ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajahnya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Takkan lama lagi, takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya, dan bertata di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang baru, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Lagu dalam hati, lagu dalam hatiku, lagu dalam hatiku. Amin. Puji Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita, bahwa di dalam Kristus kita percaya ada kemenangan. Amin. Kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas maut. Kita mau imani itu dalam hati kita masing-masing. Dalam Kristus ku berikan, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan
Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan setelah sekian hari kami berada di luar dengan aktivitas kami masing-masing. Saat ini kami berkumpul bersama untuk mendengar firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan, biarlah kami bersandar pada pengertian Tuhan, bukan pada pengertian kami masing-masing. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja dan menolong kami memahami sepenuhnya isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sudah lama bergumul untuk mengkhotbahkan 1 Korintus, karena begitu saya sering membaca surat ini, saya merasa belum waktunya buat saudara, karena banyak sekali Paulus menegur jemaat Korintus karena perpecahan yang ada di dalam mereka. Tapi ketika saya membaca lebih jauh lagi, ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa pelajari dari surat 1 Korintus ini. Saya rasa belum pernah saya membuat seri 1 Korintus ya, tapi kita coba nanti kita akan buat, karena nanti kita akan bertemu lagi dengan surat kita sudah pernah baca surat ke 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke 10. Dan kali ini kita coba akan melihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke 31. Nah, ayat-ayat ini memang bicara mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Nanti diteruskan dalam pasal 2, Paulus kembali berbicara mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang bercetak ayat genap. Saudara membaca ayat ganjil. Saudara membaca ayat ganjil sampai pas ayat yang ke-31. Sudah? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan merasakan iman orang-orang beriman dan orang-orang bijak akan berjalan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan oleh orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah bisa dimengerti oleh manusia dan yang lemah dari Allah Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak dipandang, tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. supaya jangan ada seorang manusia yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang berpegang hendaklah dia bekerja di dalam Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus untuk menekankan satu hal. Dan ketika dia mendengar berita bahwa jemaat di Korintus terpecah-pecah, dia merasa ingin memberitahukan kepada jemaat Korintus mengenai hikmat Allah.
Karena mereka berpikir tentang ada orang tokoh-tokoh yang bagus di Korintus, yang menurut mereka bagus. Jadi mereka terpecah. Mereka mengatakan Paulus bagus. Kenapa Paulus bagus? Paulus kuat di pengajaran, karena mereka senang sekali belajar firman Tuhan dari Paulus. Kemudian ada yang mengatakan Paulus kuat pengajaran, tapi khotbahnya jelek. Siapa khotbahnya yang bagus? Apolos khotbahnya bagus. Dan mereka berafiliasi dengan Apolos. Mereka nggak suka Paulus. Paulus ngajar melulu. Kami dapat apa? Kami perlu sesuatu yang relate dengan kehidupan kami. Apolos jago di situ. Khotbahnya bagus, menyentuh. Kemudian kami Kefas. Kalau Kefas datang ke Korintus, dia hebat sekali. Dia penggembalaannya bagus. Jadi mereka berafiliasi dengan hikmat mereka, dan mereka bersandar kepada 3 tokoh ini, dan mereka mengatakan inilah orang-orang yang berhikmat, yang pandai menurut kami. Nah, berdasarkan perpecahan itu, Rasul Paulus ingin mengajak mereka untuk melihat hikmat Allah dan hikmat manusia. Cara kamu berpikir tentang Paulus, tentang Apolos, tentang Kefas, itu berbeda sekali dengan cara Allah berpikir. Coba kita lihat dari 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Kita lihat ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam, yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kamu tidak bisa memandang orang berdasarkan cara kamu berpikir. Harusnya kamu melihat orang lain berdasarkan cara Allah berpikir. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat slide ini. Ada seorang tokoh bernama Sokrates. Dia tokoh yang luar biasa dan dianggap sebagai filsuf yang luar biasa. Kata hikmat adalah kata Sophia dalam bahasa Yunani. Dari kata Sophia ini muncullah kata filsafat, filsuf. Jadi muncullah kata ini. Jadi dianggap Sokrates ini orang yang paling berhikmat pada waktu itu. Dialah orang yang hebat sekali pada masanya. Muridnya luar biasa. Saudara pasti tahu dengan Plato. Plato adalah murid dari Sokrates. Nah, dalam pembicaraan, jadi Sokrates ini suka kalau mengajar itu diskusi sama murid-muridnya. Plato mengatakan ini salah satu kutipan yang diambil dari Sokrates. Dia mengatakan, as for me, all I know is that I know nothing. Bagi saya, semua yang saya ketahui, saya tidak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Orang yang dibanggakan pada zaman Yunani itu mengatakan, aku tidak tahu apa-apa. Ini, jadi Sokrates berpikir, jadi ini tafsiran Plato. Plato mengatakan, Sokrates berpikir bahwa kita tidak pernah tahu apa yang kita bicarakan. Benar kan? Kita tidak pernah akan tahu apakah itu pasti atau tidak. Dia tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap apa yang diajarkan kepada orang lain. Jadi Sokrates mengungkapkan bahwa kebijakan hikmat kita itu terbatas. Ada hikmat lain yang dia sebut dengan hikmat ilahi. Dia tidak ngomong hikmat Allah, tapi dia bicara hikmat divine, hikmat ilahi yang tidak terbatas, dan saya tidak tahu itu. Ini Sokrates yang ngomong. Ini orang yang berpengaruh pada waktu itu mengatakan demikian. Nah, kita akan kembali ke kita, karena memang banyak sekali orang berpikir dengan cara pikir manusia. Apa saja dipikir dengan cara manusia. Jadi pada waktu Paulus masuk ke kota Athena, dia diusir, lalu dia masuk ke kota Athena karena bahaya. Dia lihat ada orang-orang kumpul, dan dia ngomong mengenai Injil. Dan
dia memberikan pengajaran mengenai Injil karena orang-orang di Athena pengen dengar sesuatu yang baru. Kalau ada seorang dianggap sebagai filsuf mengajarkan sesuatu yang baru, aku mau dengar. Lalu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus, tapi ketika Paulus mengatakan ada kebangkitan dari orang mati, mereka bubar. Kenapa mereka bubar? Karena tidak sesuai dengan hikmat manusia. Tidak seperti yang dibicarakan oleh manusia, tidak seperti yang dibicarakan, dipikirkan oleh manusia. Dan Paulus memikirkan gitu. Memang hikmat manusia, cara berpikir manusia berbeda dengan cara berpikir Allah. Beda. Nanti kita juga sering begitu kan? Nanti kita lihat, kita sering berpikir begitu. Coba lihat chart berikut ini. Ada hikmat Allah. Ini saya buat berdasarkan apa nats yang kita baca tadi. Sebenarnya dia membandingkan hikmat Allah dan hikmat manusia. Dia mengatakan kalau hikmat Allah itu dipegang oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan salib adalah kekuatan Allah. Itu hikmat Allah. Saudara percaya itu kan? Saudara masuk ke gini dan percaya kepada, saudara percaya kepada salib. Benar kan? Orang Yunani enggak. Orang Yunani, hikmat dunia. Orang tidak percaya salib itu bodoh. Begini saudara, kalau kita ngomong soal orang Yahudi, dia minta bukti. Apa buktinya Yesus Mesias? Pada waktu Yesus masih hidup, Yesus memberikan banyak bukti. Dia membangkitkan Lazarus, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia mencelikkan mata orang buta, tapi tetap mereka tidak bisa percaya. Kalau mereka menuntut bukti, sudah dikasih bukti, tetap tidak percaya. Apa yang mereka tuntut? Yesus adalah Raja yang berkuasa atas Israel dan menjadikan seluruh dunia miliknya. Itu mereka percaya Mesias seperti itu. Tapi ketika mereka melihat Yesus disalib, that's not Messiah. He is not Messiah. Dia disalib. Dia lemah. Lihat orang Yunani. Orang Yunani berpikir logis. Ayo kita ngomong-ngomong. Kalau kamu bisa membantah pikiran saya, kamu hebat. Maka baru saya bisa percaya. Dan orang Yunani menuntut hikmat dan akal. Dan Yunani itu punya banyak sekali dewa. Semua dewa mereka perkasa. Kalau berperang, menang. Kalau orang kalah dalam berperang, itu bukan dewa. Tapi ketika Paulus memberitahukan Yesus itu disalib, masa mati? Itu bukan dewa. Itu bukan ilahi. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi cara berpikir mereka dengan cara berpikir Allah berbeda. Mereka tidak bisa melihat hal-hal yang jauh. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana saya memahami semua yang dijelaskan oleh Paulus. Kuasa manusia terbatas, tidak bisa menyelami apa yang Allah pikirkan. Tapi pikiran-pikiran manusia terbatas, manusia tidak mampu melihat apa yang bisa dipikirkan oleh Allah. Minggu ini, saya suka baca detik.com, kompas.com. Minggu ini ada satu berita yang mengejutkan. Ada seorang mengklaim dia tahu posisi Tuhan di alam semesta. Dia klaim, coba baca nggak itu? Ada seorang ilmuwan, fisikawan, dia jenius. Dia mengatakan dia tahu posisi Tuhan. Coba lihat slide-nya. Tuhan berada jauh di alam semesta dengan 439.000 kilometer. Bagaimana dia bisa tahu posisi Tuhan? Pergi ke Mars saja nggak pernah.
batas pikiran kita. Kita tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Dia tidak mengerti. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Kalau kamu menganggap Allah itu bodoh, itu lebih besar daripada kepandaianmu. Maksud Rasul Paulus demikian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan salib adalah kebodohan, percaya kepada Yesus adalah kebodohan, maka yang mereka anggap bodoh itu jauh lebih besar hikmatnya. Kalau saudara percaya kepada salib, mereka anggap bodoh. Saudara percaya, saudara lebih berhikmat dari mereka. Itu maksud Tuhan. Karena saudara memakai hikmat Allah. Saudara memakai hikmat Allah. Mereka tidak bisa melihat apa yang Allah bisa lihat. Ada yang menghitung nolnya, 21 nolnya. Apa bacaannya itu kalau nolnya 21? Sekstriliun katanya. Coba hitung kalau dengan kecepatan cahaya berapa sampai ke sana. Nah, jadi pikiran kita nggak seperti pikiran Tuhan. Kalau kacamata kita mengatakan sesuatu sudah selesai, tapi tidak menurut Tuhan. Ingat pada waktu Elisa, jadi ceritanya nih orang Israel diserang oleh Aram, lalu orang Aram ini bingung, kok mereka tahu ada mata-mata tempat kita? Lalu mereka mengatakan tidak ada mata-mata tuanku, yang ada adalah Elisa, Nabi Tuhan yang memberitahukan kepada tentara Israel tentang rencana-rencana Tuanku. Lalu dikirimlah puluhan ribu untuk menangkap satu orang. Puluhan ribu tentara Aram ingin menangkap satu orang. Elisa, ngapain? Satu orang bisa menangkap Elisa, bisa kan satu tentara? Tapi mereka kirim puluhan ribu. Nah, ketika mereka kirim puluhan ribu ingin menangkap Elisa, bujangnya Elisa mengatakan demikian, Tuanku celaka. Itu ada ribuan tentara Aram datang untuk menangkap kita. Oh, tenang saja, kata Elisa. Bujangnya mengatakan kita celaka. Menurut pikiran dia. Tapi Elisa mengatakan, Tuhan tolong buka matanya. Dan ketika matanya terbuka, di balik itu, di bukit itu, ada jutaan tentara Allah menjaga Elisa. Manusia tidak paham tentang cara Tuhan bekerja. Karena harus berpikir, melihat situasi berdasarkan apa yang mata jasmani mereka bisa lihat. Kita nggak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat dari helikopter view rencana Allah. Kita hanya diam di tempat, dan kita tidak paham tentang apapun juga. Sampai sini saudara tahu, bahwa kalau saudara menggunakan hikmat Allah, saudara orang paling berhikmat dan menyingkirkan rencana pikiran-pikiran kita. Lalu apa pentingnya bagi kita? Apa pentingnya bagi kita? Saya mengajak saudara untuk melihat dua contoh saja. Lihat ayat 25. Apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini nats. Jadi Paulus mengatakan, ada tertulis seperti ini, yang bodoh, orang-orang bodoh akan disingkirkan oleh Allah. Itu dikutip dari Yesaya 29 ayat 14. Allah mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang, kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Dia mengutip Yesaya, kalau kamu bersandar
kepada hikmat yang menurut kamu itu bagus, tapi berasal dari manusia, aku akan menyingkirkan itu. Dia ambil contoh dari Yesaya pasal 29. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat apa yang terjadi dalam Yesaya pasal 29. Orang-orang Asyur datang ke Yerusalem, ingin mengepung Yerusalem, dan Yerusalem sudah terkepung. Bukan Yehuda, Yerusalem, kota terkepung oleh orang Asyur. Jadi apa yang dipikirkan oleh politikus Yerusalem? Mari kita minta bantuan Mesir. Logis toh? Kalau cara berpikir gitu manusia, logis. Kami tidak bisa mampu menyerang mereka, mengalahkan mereka, karena jumlahnya begitu banyak. Lalu berpikirlah mereka, ayo kita minta tolong Mesir. Minta tolong Mesir. Tuhan marah. Apa aku tidak ada? Lalu kamu pergi ke Mesir. Jadi apa yang terjadi? Sudah datang ke situ, dan malam itu yang terjadi. Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan mengalahkan orang-orang Asyur. Malam itu, malaikat Tuhan turun dan mengalahkan Asyur, membunuh mereka semua. Cara berpikir kita adalah, ketika kita berada dalam sebuah persoalan, kita mengatakan, no other way. Finish. Selesai. Tidak bisa lagi. Selesai. Sudah. Logisnya kita berpikir seperti orang Yunani. Logisnya kita tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita melihat Allah, Allah menyediakan solusi. Apa yang selesai bagi kita, belum tentu selesai bagi Allah. Mengerti saudara? Jangan gunakan pikiran kita. Harusnya begini, harusnya begitu. Singkirkan itu. Singkirkan itu dan berpikirlah dengan cara Allah berpikir. Saya ingat pertama kali ketika tahun-tahun pertama sebelum memulai tempat ini, kita bertiga, saya, Aswin, dan Pak Alex, sepakat akan membuat semacam small group. Karena ini penting. Lalu pakai metode apa? Saya sudah banyak belajar dari tempat saya bukunya banyak, lalu saya bilang, caranya seperti ini. Lalu Pastor Alex dengan SSDR-nya, caranya seperti kita diskusilah, banyak-banyak macam cara. Tidak ada satupun cara itu kita gunakan. Kenapa? Karena kami tidak bersandar kepada apa yang Allah pikirkan. Kenapa kita tidak tanya Roh Kudus? Kenapa kita datang dengan konsep kita masing-masing? Soalnya coba kita berpikir, banyak hal dalam kehidupan kita berpikir bahwa sudah selesai dan tidak bisa diselesaikan dengan cara kita berpikir, tapi tidak menurut Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus melihat dari cara Allah berpikir. Itu penerapan pertama. Saudara bisa terapkan itu dalam kehidupan saudara. Bisnis saudara hancur, muter otaklah kita. Duduklah kita di kamar kita. Lalu di meja kita buat konsep macam-macam. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Satu kali tabut perjanjian dibawa ke negeri asing, dan ketika mereka pulang, tabut itu dikembalikan. Tidak ada satu kota pun yang menerima tabut itu, kecuali satu kota kecil di bagian Israel. Cuma begitu saja mereka menerima tabut Allah, tapi mereka diberkati oleh Tuhan, tidak melakukan apapun.
karena mereka menghormati Allah. Bagaimana cara kita diberkati oleh Tuhan? Kita mulai berpikir. Tapi kenapa kita nggak ngomong sama Tuhan? Tuhan, biarkan aku bersandar kepada pengertian-Mu, bukan bersandar kepada pengertianku. Nah, yang kedua, kita ingin belajar. Kita semua tahu Paulus. Jadi ini ada orang yang di Korintus yang bersandar kepada 3 kelompok ini, Kefas, Apolos, dan Paulus. Paulus doktor teologi. Dia pandai sekali dan dia luar biasa sekali. Tapi Paulus mengatakan, coba lihat ayat yang pasal yang kedua. Dia mengatakan demikian. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, ayat 1. Aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain dari Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi dia bersandar kepada hikmat Allah, bukan kepada kepandaiannya, bukan kepada apa yang dia bisa. Kita tahu dia pandai sekali mengajarkan perjanjian lama, dia bisa berargumen, dia bisa menyampaikan apologetnya tentang siapa itu Yesus, tapi aku nggak pakai itu semua. Aku bisa itu, tapi aku tidak pakai itu semua. Aku datang kepadamu dengan hikmat Allah. Ini bicara mengenai penginjilan. Waktu dia masuk ke Korintus, dia tidak datang dengan kepandaian dia datang dengan hikmat Allah. Dia tidak pakai berbagai macam metode dan yang dipelajari oleh manusia, tapi dia datang dengan hikmat Allah. Kita belajar apa dari sini? Waktu kita menginjili, apa yang dalam pikiran kita? Metode apa yang kita pakai? Kita tidak mau menginjili karena kita pikir kita belum mampu, kita belum dilatih. Sering begitu. Tapi Paulus bilang, bukan itu. Bukan hikmatmu, bukan metodemu, bukan kepandaianmu, bukan kamu sudah dilatih atau belum. Kamu datang saja tanpa dilatih pun, kalau kamu memakai hikmat Allah, kamu bisa memberikan kesaksian. Itu saja, saudara. Dia membalikkan cara kita berpikir. Kadang-kadang aku nggak bisa maju, nanti kalau ditanya bagaimana? Aku nggak bisa jawab. Aku tidak bisa jawab. Maksud Paulus begini. Dia pandai di dalam berargumen, dia pandai mengajar Alkitab, tapi ada Paulus, ada Apolos yang jago berkhotbah, ada Kefas yang jago menggembalakan. Semua punya peran masing-masing. Di tiap-tiap kota, Paulus tidak memenangkan banyak jiwa. Paling 1 kota, 1-2 jiwa, lalu dia tinggalkan. Dan membiarkan orang-orang yang dimenangkan itu untuk mencari jiwa-jiwa baru. Karena menurut dia, mungkin dia tidak punya bakat di situ, walaupun dia rajin memberikan kesaksian. Tapi justru kadang-kadang kita ingin belajar lebih dulu. Paulus lama-lamalah di sini, ajar kami supaya kami bisa memberikan kesaksian kepada orang lain. Paulus bilang, bukan itu intinya. Jangan andalkan pengajaran, andalkan hikmat Tuhan. Justru kadang-kadang mengandalkan kemampuan diri kita sendiri akan membuat kita menjadi penghalang bagi berita Injil. Benar kan? Saya belum bisa kasih kesaksian karena saya belum dilatih, saya belum belajar, saya belum bisa apa-apa. Nah, itu menjadi penghalang. Dengan cara sederhana, saudara bisa memberitakan Injil. Ada seorang misionaris dari Swedia, namanya David
Flood. Dia udah belajar banyak di Swedia sebelum belajar pergi ke Kongo untuk dapat memberitakan Injil di Kongo. Dia belajar banyak dengan istrinya. Dia rela pergi ke Kongo, tempat terpencil itu. Dan dia mau memberitakan Injil. Dia sudah belajar banyak di Swedia. Segala macam metode dan dibekali dengan luar biasa. Dia pergi ke Kongo. Waktu di Kongo apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang bertobat kecuali seorang anak kecil. Dan istrinya mati karena penyakit malaria. Dia pulang ke Swedia kecewa sama Tuhan dan merasa dia gagal. Hikmat kita mengatakan kita gagal. Tapi anak kecil yang bertobat itu memenangkan 6.000 orang percaya di Kongo. Ini bukan dongeng, saudara bisa cari beritanya, saudara bisa Google. Kita merasa kita gagal. Kita merasa kita tidak mampu, karena kita sudah menggunakan berbagai macam cara, kita gagal. Tapi belum tentu Tuhan. Belum tentu Tuhan. Teruslah berupaya memberitakannya, mengandalkan hikmat Tuhan. Kalaupun hasilnya seperti itu, biarkan saja. Tapi terus memberitakan Injil. Nanti kita tidak tahu hasilnya nanti 10, 20, 30 tahun lagi TLCC akan menjadi seperti apa. Terus memberitakan Injil. Supaya kita nggak merasa bahwa kok seperti ini saja. Tuhan belum selesai dengan kita. Kita tahu bahwa ada banyak tantangan ke depan. Uang yang dibutuhkan untuk penginjilan cukup makin besar. Dan kita merasa kita tidak mampu. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Nggak mungkin. Tahun lalu pendapatan kita begini. Tahun depan, tahun ini, nggak mungkin lebih besar dari itu. Berdasarkan pengalaman. Itu hikmat kita. Kita tidak melihat hikmat Allah, cara Allah bekerja. Kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap gereja kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus setia melayani Tuhan, sambil menantikan rencana-rencana Dia dan bersandar kepada pengertian Dia. Saya harus mengakui dosa, saudara. Saya menyiapkan firman Tuhan. Kalau minggu depan khotbah, Senin saya sudah baca. Dan saya mikir, ini apa ini? Ini saya mesti sampaikan apa? Selasa, saya masih lihat lagi. Rabu, saya masih lihat lagi. Kamis, saya lihat lagi. Jumat, saya berdoa. Salah nggak? Salah. Kenapa nggak dari Senin berdoa? Kenapa dari Senin sampai Kamis kamu berpikir keras? Berpikir keras. Apa? Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Kenapa nggak tanya Tuhan sejak Senin? Tuhan, saya mau sampaikan apa? Lihat bedanya ya. Lihat bedanya. Jadi kalau saudara melakukan pelayanan, jangan mengandalkan diri sendiri. Sesederhana apapun pelayananmu, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai itu, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Pekerjaan Tuhan akan terus dikembangkan. Bukan tentang saya, David Flood, bukan tentang dia. Apakah dia akan pulang ke Swedia dan mengatakan kepada misionaris yang mengutusnya, badan misi yang mengutus, lihat saya sudah berhasil, ada 10.000 jiwa. Untuk apa dia ngomong begitu? Supaya dia bangga? Dia pulang dengan merasa gagal. Biarkan saja. Supaya kamu tidak bangga dengan dirimu sendiri. Tapi kamu lihat, rencana Allah tetap rencana Allah. Kongo tetap diselamatkan oleh Tuhan.
Paulus mengatakan, aku datang kepadamu bukan dengan hikmat manusia, tapi hikmat Allah. Saya ingin supaya kita semua menyingkirkan apa yang kita tahu dalam pelayanan kita tahun ini. Apa yang menjadi keahlian kita. Singkirkan dan katakan, Tuhan, aku meletakkan ini. Aku tahu bahwa, saya nggak ngomong ilmu pengetahuan itu jelek, tapi jangan diandalkan, maksud saya seperti itu. Jangan diandalkan. Tuhan, aku tahu aku bisa ini, tapi aku lebih bersandar kepada Tuhan. Bukan cuma di gereja. Saudara dalam pekerjaan, saudara dalam bisnis, andalkan hikmat Tuhan, bukan pengertianmu sendiri. Mari kita berdoa. Silakan berdoa, saudara. Mulai saat ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita. Bapa di surga, kami bersalah. Kadang-kadang kami mempunyai rencana. Kami mengandalkan pikiran kami. Kami tidak bertanya kepada Engkau terlebih dahulu. Tolonglah kami. Atau bahkan kadang kegagalan kami, karena kami mengandalkan apa yang kami tahu, tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ya jemaat, mari bersama-sama kita berdiri. Mungkin seringkali apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, bahkan apa yang kita lakukan belum seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita belajar bahwa Tuhan, kita minta pada Tuhan hikmat yang dari Tuhan, agar kita berjalan dalam pimpinannya, agar kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan hari-hari kami lewati karena pemeliharaan Tuhan. Kami tidak pernah takut akan apapun. Karena Allah memelihara hidup kami, Allah menjaga kami, dan Allah memikirkan kami. Dan apa yang kami berikan kepada Tuhan adalah semuanya berasal dari Engkau. Karena itu Bapa, ini bukan untuk supaya Engkau dapat sesuatu, tapi sebagai rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan yang kami terima dari Engkau. Kami berdoa juga belajar untuk dapat menyerahkan bukan hanya harta kami, tapi diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara bisa scan QR di situ. Ada satu kartu tamu yang kita terima. Saya akan membacakan Juli. Siapa Juli? Dia akan berdiri. Juli. Juli mana Juli? Oh, thank you. Thank you. Datang dengan teman dari Citra Garden. Temannya siapa ya? Dr. Desi. Bukan. Siapa? Tahu di sini dari siapa? Oh, lagi ada acara. Oke. Thank you ya for coming. Thank you. Saudara-saudara yang cukup lama bersama-sama dengan TLCC, kalau saudara mau menjadi anggota gereja, saudara bisa menghubungi Ibu Ruth. Karena menjadi anggota saudara perlu didata, ya, perlu didata dan tulis nama, terus tempat tinggal di mana, supaya kami bisa melayani saudara lebih baik, ya. Silakan kalau saudara mau menjadi anggota gereja, saudara bisa menghubungi Ibu Ruth mana ya? Kalau itu dia di belakang. Ibu Ruth ada di belakang. Oke. Untuk kita semua, setelah ibadah selesai, anggota gereja akan berkumpul karena kita akan mengadakan rapat gereja untuk mengesahkan anggaran kita tahun ini.
Jadi kita akan sahkan anggaran gereja tahun ini, dan saudara harus tahu berapa anggaran, berapa target yang harus kita peroleh persembahan itu. Karena pekerjaan kita makin besar, kita punya 3 cabang yang harus membiayai 3 hamba Tuhan di cabang, dan juga harus membiayain kontrak tempat ibadah dan biaya operasional mereka. Itu cukup besar sebenarnya. Jadi kita akan bicara mengenai itu bersama-sama siang hari ini. Sekali lagi saudara, kalau ada persoalan, saudara kita bisa bicara bersama-sama. Kita satu keluarga, saudara bisa berbicara dengan saya dan kita bisa ngobrol dan berdoa bersama-sama untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan, menyerahkan kepada Tuhan. Pastor Alex tidak bersama dengan kita karena lagi vacation berhubung dengan anniversary, jadi mereka pergi. Kita sudah tahu tiap anniversary mereka berdua pasti pergi. Itu itu bagus tuh ya. Jadi kalau anniversary itu ada yang minta, kapan kita anniversary kok nggak jalan-jalan gitu ya, silakan minta. Oke, baik, kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima. Kadang cara kami berpikir tidak seperti dengan cara Engkau berpikir. Tuhan, Engkau lebih mengetahui segala sesuatu dibanding dengan kami. Karena itu mulai saat ini dan seterusnya, biarlah kami terus bersandar kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati jemaat-Mu. Engkau menolong mereka. Kalau ada yang merasa dalam kesulitan, sukar itu kami pahami kenapa orang-orang percaya berada dalam kesulitan. Tapi kami tahu satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah membiarkan kami berlama-lama dalam kesulitan. Kita mau berdoa Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang berada dalam penderitaan, Tuhan segera menolong mereka dan Tuhan melepaskan mereka. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus memberkati gereja-Mu, menolong kami semua untuk dapat terus melayani bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai.